warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 Universitas Siak Kuala. Hari ini, tanggal 6 Desember, saya akan melakukan praktik uji kinerja UKM PPG di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video dengan materi arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di kelas 7 SMP Negeri 9 Banjarmasin dengan menerapkan model pembelajaran problem based solving. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berarti ini sesi 2 ya. Yang sesi 2 Naomi, Nasya, Nur Fitria, Radit, Raudatul Jana, Rizky Sugianto, Rizka, Kasifah Maharani, Ayu, Tiara, Jaidani. Ya, sudah semuanya. Tolong nanti yang tidak hadir sekali lagi minta tolong dicek kembali temannya kemana. Tidak ada alasannya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran supaya lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional. Silakan berdiri dulu semua.
Ada yang bisa menjelaskan? Laura? Silakan dulu Laura. Pelanggaran norma adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan norma. Contohnya, pelanggaran norma menunjukkan norma lalu lintas. Oke, benar sekali. Terima kasih Laura. Silakan duduk. Jadi pelanggaran norma adalah suatu kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan norma yang berlaku. Contohnya tadi adalah melanggar lampu lalu lintas. Kalian kesini pakai apa? Diantar ya? Oke, kalau diantar berarti tidak melanggar tidak melanggar norma hukum. Kemudian penerapan norma hukum, penerapan norma, ada yang tahu? Kalau tadi Laura pelanggaran, sekarang penerapan. Ya, silakan Rizka. Penerapan norma adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan norma yang dilakukan. Oke, sama dulu Rizka, terima kasih. Kebalikan dari apa yang diucapkan oleh Laura tadi. Jadi penerapan norma adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan atau yang sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, nah Ibu akan membagikan tes, pretest, silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan masing-masing. Oke, waktunya sudah habis. Tolong progresnya dikumpulkan hasil pretest dari teman-temannya. Lihat, tolong ambilkan pretestnya. Nah, jadi pretest ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan awal kalian. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau menjelaskan dulu tujuan dan indikator yang akan kita capai hari ini. Indikator pembelajaran hari ini yaitu memahami pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian menyajikan hasil diskusi pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini tujuannya. Tujuannya adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat berpikir, menyadari, mendukung, terlibat aktif akan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi hari ini kita model pembelajarannya adalah problem based learning. Seperti minggu kemarin masih langkah-langkahnya. Yang pertama, nanti Ibu akan memutarkan video, yang dimana video tersebut kalian akan cermati ada apa masalah di sana. Setelah itu Ibu akan membagikan kelompok. Ini jumlahnya tadi ada berapa orang? Ada 16 orang, jadi Ibu akan membagikan 4 kelompok. Setelah itu kalian nanti akan menganalisis atau mencari apa saja permasalahan yang ada di sana, kemudian menyelidiki penyelesaian masalah tersebut. Setelah itu presentasi kelompok. Setelah presentasi kelompok, nanti kita evaluasi hasil dari presentasi kelompok tersebut. Nah, ini KKM ya. Nilai KKM itu adalah nilai minimum yang harus kalian capai ketika mengerjakan tugas. Nilai KKM-nya itu adalah 75. Nah, ini gambar apa? Gambar apa ini? Gambar banjir. Terus gambar apa lagi? Yang kedua, membuang sampah. Yang ketiga itu adalah gambar dari hasil data pemanfaatan lahan di Kalimantan Selatan. Kira-kira adakah kaitannya antara kedua gambar tersebut? Ada
Banjir itu adalah kegiatan membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah arti penting norma dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Jadi untuk apa ada norma dalam kehidupan itu? Ada 3. Yang pertama adalah sebagai apa? Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Jadi kita tahu yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang tidak harus kita lakukan. Jadi norma hadir sebagai pedoman. Yang kedua adalah sebagai apa nih? Untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi setiap individu itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Apabila tidak dibatasi, maka kepentingan tersebut akan rentan menyebabkan terjadinya pertentangan atau konflik. Yang ketiga adalah fungsi dari norma atau penting norma, yaitu adalah sebagai sistem pengendalian sosial. Nah, ini adalah faktor penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama faktor dari dalam diri kita sendiri, dalam diri sendiri, yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi ini berkaitan dengan sifat dan karakter seseorang. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu berpengaruh. Ketika kita hidup di lingkungan yang tidak tertib, maka ada kemungkinan kita juga akan terbawa tidak tertib. Jadi pilihlah lingkungan yang bagus. Ya. Nah, sudah Ibu jelaskan materinya, Ibu mau bertanya, ada yang bisa menjelaskan mengenai fungsi norma hukum? Coba, ada yang bisa menjelaskan fungsi dari norma hukum? Oke, silakan Naomi berdiri, yang nyari suaranya. 1. Memberi tindakan kepada orang yang melanggar hukum. 2. Memberi sanksi kepada pelaku hukum. Oke, benar sekali. Terima kasih Naomi. Ada lagi yang bisa menambahkan fungsi dari norma hukum? Oke, silakan Siva. Adalah menciptakan rasa aman dan sarana pembangunan masyarakat. Ya, terima kasih untuk Siva. Jadi menciptakan keamanan dan apa tadi? Sarana pembangunan masyarakat. Sarana pembangunan masyarakat. Terima kasih untuk kalian. Dikasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong kalian cermati baik-baik video tersebut. Kemudian nanti di akhir Ibu harapkan kalian mempunyai beberapa pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut akan kita kaji lagi sebagai bahan pembelajaran di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kalian amati video berikut. Kelihatan yang jauhnya? Sudah kelihatan? Terima kasih atas bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Karyaja. Saya ingin mendapatkan respons Anda dari pernyataan Mas tadi sebelum iklan. Tadi adalah video tentang banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ada kemarin yang rumahnya menjadi korban banjir. Gak ada, alhamdulillah kalau sudah ada. Nah, dari video tersebut, adakah yang ingin bertanya? Silakan, Masya. Adakah kaitannya banjir yang terjadi dengan norma? Oke, terima kasih Rasia, bagus pertanyaannya, selesai dulu. Kemudian ada lagi, ambil Ibu catat ya. Nanti ini akan menjadi bahan kita. Adakah kaitannya? Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Asya, berdiri. Adakah kaitannya banjir yang terjadi dengan norma hukum? Jadi kaitannya, adakah kaitan Banjir yang terjadi banjir yang terjadi
Sampai 4, silakan, Rian. Apakah ada keterkaitan antara norma agama dengan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan? Keterkaitan norma Agama agama dengan banjir. banjir. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, sangat bagus sekali. Nanti kita akan memecahkan pertanyaan-pertanyaan dari teman itu pada kelompok, diskusi kelompok. Nah, jadi Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Di sana akan Ibu bagikan LKPD. LKPD-nya tadi juga berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung dari teman-temannya. Oke, Ibu akan membagikan peserta kelompok. Yang pertama kelompok 1, Rian, Rizka, Laura, dan Tiara. Boleh bergabung, silakan. Kemudian kelompok 2, Safira, Fitria, Rasya, dan Raditya. Yang ketiga ya berarti ya. Bertiga, Sarifah, Putri, dan Nasya. Misalnya Naomi dan Siva. Lanjut ke tempat Naomi aja. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Akan membagikan LKPD. Tolong kalian cari masalah yang ada di wacana pada LKPD tersebut, kemudian cari penyelesaian masalahnya. Silakan dicari permasalahan LKPD. Oke, perhatikan semuanya. Semuanya sudah dapat LKPD ya kelompoknya ya. Silakan kalian cermati bacaan yang ada di sana, kemudian cari permasalahan dan temukan solusinya. Di dalam kerja kelompok, Ibu selain menilai dari penilaian kelompok juga menilai penilaian pribadi. Jadi nanti sikap-sikap bertanggung jawab, disiplin, kerja kerasnya akan Ibu nilai secara pribadi atau individu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Jadi wacana kita di mana? Nanti kan ada penyebab dari kanker, analisis lapangan. Dan yang ini ada kan wacana dengan mau ada tekanan dari kesehatan. Oke, nanti baca dulu. Jadi kalau tidak ini
kedua dengan anggota Naomi, Fitria, dan Rasya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Fitria. Menurut kami, jika dikaitkan antara banjir dengan pelanggaran norma hukum, tentu akan kaitannya yaitu banjir terjadi salah satunya karena adanya kegiatan pembuangan sampah sembarangan di Banjarmasin sendiri. Untuk aturan membuang sampah itu sudah diatur pada Perda nomor 12 tahun 2011 tentang pengolahan persampahan dan pembersihan dan pertemanan Kota Banjarmasin yang ancamannya pidananya bisa dikenakan uangnya pada lamanya 3 tahun atau denda paling banyak 5 juta. Selain itu pula ada indikasi banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 yang lalu terjadi bukan hanya karena cuaca hujan yang tinggi, namun juga karena adanya penurunan lahan serta pengalian tambang sehingga mengakibatkan resapan air berkurang dan tidak mampu menampung air hujan. Dari permasalahan yang muncul, kami mencoba untuk menguraikan apa saja solusi yang dapat dilakukan agar membaca banjir tidak lagi terjadi. Sebagian masyarakat tentu kita harus patuh pada peraturan pemerintah, seperti pembuangan sampah pada tempatnya pada TPS yang membuang persediaan dan mana artinya pembuangan sampah yang telah diatur pada Perda Kota Banjarmasin. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan mengangkat tangan dan menyebut nama serta kelompoknya. Baik, ada yang ingin bertanya? Siapa? Kelompok 1. Silakan berdiri. Ada yang Apa yang dapat dilakukan agar tidak terjadi banjir normal hukum? Sebagai sesuatu yang dapat kita lakukan, tentu saja harus menjaga kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Selain itu juga kita sebenarnya menegur jika ada teman atau orang sekitar yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah sesuai jawabannya? Sudah sesuai. Silakan Ibu kembalikan ke kelompok. Baiklah, kami ucapkan presentasi kelompok 2 sampai di sini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok yang sudah maju. Bagus sekali atas presentasinya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Yang pertama dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 menyimpulkan bahwa banjir yang terjadi di Banjarmasin itu ada kaitannya dengan norma hukum. Jadi ketika banjir itu ada indikasi dikarenakan bukan cuma karena curah hujan, tetapi juga karena ada kegiatan membuang sampah sembarangan. Yang dimana kegiatan membuang sampah sembarangan itu diatur pada Perda nomor berapa tadi kelompok 1? Tahun 2011 tentang pengolahan sampah. Oke, dari Perda nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan lahan. Kemudian juga berkaitan dengan pelanggaran norma hukum lainnya, yaitu adalah kegiatan pemanfaatan lahan yang secara besar-besaran dilakukan. Oke, kelompok 2 tadi mengaitkan antara banjir yang terjadi di Banjarmasin itu dengan norma agama. Jika dikaitkan, maka banjir terjadi karena adanya kegiatan seseorang atau kelompok yang tidak menjaga alam dengan baik. Bagus sekali, terima kasih ucapkan kepada kelompok yang sudah tadi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kemudian, adakah yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang tujuan,
sebagai individu kita harus menaati apapun yang diatur oleh norma. Oke, terima kasih tadi silakan dulu. Bagus sekali manfaat yang disebutkan oleh Radit. Jadi hari ini kita mempelajari tentang arti penting norma, yang dimana manfaatnya adalah kita sebagai individu harusnya bisa menjalankan norma dengan baik agar terjadi keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jika kita ingat lagi tadi tujuan pembelajaran di awal, itu tadi ada tujuannya adalah yang pertama memahami arti penting norma, kemudian tujuannya, dan perilaku yang sesuai dengan norma. Menurut kalian apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai? Tercapai. Oke, kalau sudah tercapai, maka ibu akan menindaklanjuti dengan memberikan post-test. Kalau mengerjakan post-testnya, oke, kalau sudah boleh kumpulkan. Kalau sudah, ibu minta waktu sebentar untuk memeriksa hasil dari post-test kalian ya. Oke, hasil post-test dan preferensi yang sudah ibu periksa. Jadi alhamdulillahnya hasil dari post-testnya lebih bagus dari keadaan pretest. Jadi ibu simpulkan bahwa tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu mau mengingatkan pembelajaran minggu depan. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tolong kalian pelajari, baca bukunya di rumah. Ya. Kemudian sebelum kita tutup dan akhiri, ibu minta tolong untuk Raditya baca doa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai.